Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir di layar kaca Anda, Jurnal Riva, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, tentunya dengan membawakan informasi seputar perkuliahan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita bersama saya, Harifa Khair Fadila. Baiklah pemirsa, kita langsung beralih ke informasi mengenai suasana kelas dan materi dasar apa yang telah dipelajari pada pertemuan kelima di semester kali ini. Bagaimana kelasnya berlangsung? Ini dia informasi selengkapnya. Pada Senin, tepatnya 29 September, pukul 10 pagi waktu setempat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi komunikasi penyiaran Islam kelas 5B telah mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, tepatnya di Gedung Fakultas Dakwah Ruang 11. Seperti biasa, kelas dibuka dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh Kosma kelas bernama Ahmad. Barulah setelah itu, Bapak Adi selaku dosen melakukan pengabsenan mahasiswanya untuk mengetahui siapa saja yang mengikuti dan yang tidak. Barulah setelah itu pun, kelas pun dimulai sebagaimana mestinya. Baiklah, pada kelas kali ini dilanjut dengan adanya praktik reportase kembali yang ketiga di depan kelas dan presentasi materi oleh kelompok 2 sebagai pematerinya, yang dimana materi kali ini pun membahas tentang jurnalisme dan kebebasan pers. Baiklah pemirsa, di dalam kelas tadi, kelompok 2 yang melakukan praktik reportase di depan kelas dengan berpura-pura menjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa. Suasana kelas dengan adanya praktik seperti ini pun aktif dan ramai, membuat kegiatan ini pun menjadi berkesan bagi mahasiswa yang menontonnya. Demonstrasi yang dilakukan pun tak luput pula dari hal-hal yang sedang menimpa Indonesia saat ini, mulai dari buruh tani, ojol yang tertabrak, HAM, dan RUU perampasan aset, dan sebagainya lagi. Masih banyak yang saat ini Indonesia sedang alami. Baiklah pemirsa, kita langsung beralih ke materi yang sudah dibahas, yaitu terkait jurnalisme. Jurnalisme sendiri itu sangat berpenting dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Maka dari itu, ada baiknya kita mengenali dulu apa itu jurnalisme. Jurnalisme. Jurnalisme sendiri yaitu berasal dari kata Prancis yaitu journ yang berarti catatan atau laporan harian kegiatan yang mencatat, menulis, menyunting, dan menyebarkan informasi. Tujuannya sendiri untuk menyampaikan berita yang akurat, relevan, dan tentunya kontekstual. Di dalam jurnalisme sendiri ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, kewajiban utama menyampaikan kebenaran. Loyalitas pertama kepada warga, disiplin waktu, verifikasi sebagai pembedanya. Terus juga, seorang jurnalis haruslah independen dari pihak yang diliput. Jurnalis sebagai pemantau independen kekuasaan. Kemudian, menyediakan forum dan kritik dan komentar untuk publik, dan membuat hal penting menarik dan juga relevan. Kemudian juga seorang jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. Kemudian juga menjunjung suara yang nurani. Dan warga pun memiliki hak dan tanggung jawab dalam beritanya. Baiklah pemirsa, adapun kita mengenai jurnalisme, kita harus tahu dulu sejarah jurnalisme di Indonesia. Sejarah jurnalisme di Indonesia pada tahun 1744, yaitu adanya surat kabar pertama yang bernama Bataviaceus Novalis. Dan kemudian pada abad 19 itu ada Biang Lala atau Brotar Tani yang berbahasa Jawa. Kemudian pada tahun 1907 adanya Tirto Hadjo Sudiryo yang sebagai pelopor pers nasional yang membuat Medan Prijaji. Nah, kemudian pada masa Jepang hanya 5 media yang diizinkan yaitu Asia Raya, Cahaya, Sinar Baro, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Pada awal kemerdekaan pun, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1959, media itu digunakan sebagai alat perjuangan politik dan diplomasi.
Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, itu terjadi adanya pengontrolan ketat terkait media yang diarahkan untuk mendukung pemerintah. Barulah pada masa Orde Baru terjadinya pemberedelan media yang dimana kemudian kebebasan pers pun dibatasi. Dan saat masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini, dibuatlah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 terkait kebebasan pers, media digital dan online berkembang pun pesat. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang lahir sebagai tonggak kebebasan pers pasca reformasi, pers sekarang diakui sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang bebas mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan sebuah informasi. Tak luput pula dari jurnalisme, ada pun peran dan fungsi kode etik jurnalistik. Kode etik sendiri sebagai landasan moral atau perilaku profesi wartawan. Kemudian atau juga menjadi pedoman perilakunya agar wartawan yang bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan publik. Fungsi utama kode jurnalistik sendiri yaitu menjaga kebebasan pers dengan prinsip independensi, melindungi hak individu, menjamin akurasi dan kebenaran berita. Jadi pemirsa, jurnalisme sendiri tidak jauh-jauh dari pers, yang dimana kalau kita ingin membuat berita haruslah yang berakurasi, benar, dan dimana kita harus menjaga privasi. Apalagi dengan adanya hak jawab dan hak tutup, yang dimana itu adalah untuk melindungi kita sebagai wartawan maupun sang narasumbernya. Dan demikianlah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Rifa Hoirul Fadilah, mewakili seluruh kru dan rekan yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.